Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Gita, dan rekan saya, Adum Cahyaningrum, Pramuhira Aisy, dan Yuspi Hani akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai daun majemuk, filotaxis daun, dan daun terspesialisasi. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu mengenai daun majemuk. Daun terbagi menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk, yang dimana daun dikatakan tunggal jika terdiri dari helai tunggal yang dapat utuh atau berlekuk pada kedalaman beberapa pun, tetapi tidak sampai ke tulang daun, tengah, atau tangkai daun. Dan daun dikatakan majemuk jika lekukan helaian daun turun ke tulang, daun tengah, atau racis, atau ke tangkai daun, sehingga daun terbagi menjadi sejumlah segmen yang disebut anak daun, yang terpisah satu sama lain atau tidak terhubung dengan lamina apapun, dan lebih atau kurang jelas beruas atau bersambung di pangkalnya. Kuncup atau kuncup aksiler terdapat di ketiak daun tunggal atau daun majemuk, tetapi tidak pernah ada di ketiak anak daun majemuk. Dapat dilihat pada gambar A menunjukkan daun tunggal, yaitu daun yang hanya memiliki satu helaian daun yang utuh atau berlekuk, tetapi lekukannya tidak sampai ke tulang daun utama. Contohnya itu pada daun mangga atau jambu. Kemudian pada gambar B menunjukkan tangkai cabang yang menjadi dasar pembagian daun majemuk. Kemudian gambar C menunjukkan daun majemuk menyirip, yaitu daun yang memiliki anak-anak daun yang tersusun menyirip di sepanjang racis, contohnya itu pada daun asam jawa atau mahoni. Yang terakhir itu pada gambar D menunjukkan daun majemuk menjari, yaitu daun yang anak-anak daunnya muncul dari satu titik yang sama, menyerupai jari tangan, contohnya pada daun kapuk atau kastuba. Yang pertama itu kita membahas tentang daun majemuk bersirip pinnatus, yang dimana daun majemuk ini yaitu daun yang tulang rusuk, tengahnya dikenal sebagai racis, memiliki sejumlah anak daun di bagian samping yang tersusun secara bergantian atau berlawanan arah seperti pada asam jawa, gram, gold mahor, rain tree, sensitive plant, dan lainnya. Jenis-jenisnya dapat berupa unipinnet, yaitu bila tulang daun majemuk menyirip tepat di atas anak daun, maka daun tersebut disebut unipinnet, seperti pada mawar, margosa, dan lain-lain. Bila jumlah anak daun genap, maka daun tersebut disebut paripinnet, yaitu seperti pada asam jawa, abrus, sesbania, sarasa, sasya, dan lain-lain. Dan bila jumlah anak daun ganjil, maka daun tersebut disebut imparipinnet, seperti pada mawar, margosa, cines, buk, dan lain-lain. Daun majemuk merupakan daun yang memiliki banyak anak daun sehingga helaian daunnya terbagi. Daun majemuk memiliki beberapa ciri khas diantaranya, yaitu yang pertama memiliki beberapa helaian daun pada setiap tangkainya. Gugur secara serempak dalam satu sistem percabangan, anak daunnya tidak memiliki kuncup pada sumbunya, dan daun majemuk memiliki beberapa jenis seperti daun majemuk menyirip, daun majemuk menjari, daun majemuk bangun kaki, dan daun majemuk campuran. Contoh daun majemuk diantaranya itu ada daun jeruk besar, daun jeruk nipis, daun pohon mangga, daun turi, daun asam, daun kacang, daun kelapa, dan daun palem. Bagian-bagian daun majemuk. Yang pertama itu dapat dilihat adanya ibu tangkai daun atau Petiolus communis. Yang kedua itu ada tangkai anak daun atau Petiolus. Yang ketiga ada anak daun. Yang keempat itu ada upih daun. Dapat dilihat pada gambar yang tertera pada PPT bagian-bagian daun majemuk. Baiklah, untuk materi pertama hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pada materi kedua akan dilanjutkan oleh IC. Kepada IC dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai tipe-tipe daun majemuk. Daun majemuk memiliki beberapa tipe, yaitu daun majemuk menyirip, daun majemuk menjari, daun majemuk bangun kaki, dan daun majemuk campuran. Yang pertama yaitu daun majemuk menyirip atau yang disebut dengan pinnatus. Daun majemuk menyirip memiliki anak daun yang berada pada sumbu yang sama. Bentuknya seperti sirip ikan pada kanan kiri ibu tangkainya. Contoh daun majemuk menyirip ini adalah pada daun saga.
Daun majemuk menyirip dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, daun majemuk menyirip beranak satu atau yang disebut dengan unifoli, contohnya yaitu pada daun jeruk. Yang kedua yaitu daun majemuk menyirip genap atau yang disebut dengan abruptive pinnat, yang terdiri atas 2 juga, yaitu daun majemuk menyirip genap beranak daun genap, contohnya yaitu pada daun asam. Yang kedua yaitu daun majemuk menyirip genap beranak daun gasal, contohnya yaitu pada daun leci. Yang ketiga yaitu daun majemuk menyirip gasal atau impari pinnatus, anak daun menutup ujung ibu tangkai daun yang terdiri atas 2 macam. Yang pertama yaitu daun majemuk menyirip gasal dengan anak daun genap, contohnya yaitu pada daun pacar Cina. Yang kedua yaitu daun majemuk menyirip gasal dengan anak daun gasal, yaitu contohnya pada daun mawar atau rosa sp. Yang keempat yaitu daun majemuk menyirip berdasarkan letak anak daun pada cabang ibu tangkai daun majemuk menyirip. Terdapat 3 macam, yaitu yang pertama daun majemuk menyirip ganda 2 atau disebut dengan bipinnatus. Yang kedua yaitu daun majemuk menyirip ganda 3 atau yang disebut dengan tripinnatus. Dan yang ketiga yaitu daun majemuk menyirip ganda 4. Jenis daun majemuk yang kedua yaitu daun majemuk menjari atau yang biasa disebut dengan palmatus. Daun majemuk menjari memiliki anak daun yang berada pada ujung distal tulang daun. Susunannya menyerupai jari tangan, contohnya yaitu pada daun Araceae. Terdapat 5 bagian daun majemuk menjari, yaitu yang pertama beranak daun 2 atau yang disebut dengan bifoliatus. Contohnya yaitu pada daun 66. Yang kedua yaitu beranak daun 3 atau yang disebut dengan trifoliolatus. Ya, contohnya yaitu pada pohon para. Yang ketiga yaitu beranak daun 5 atau yang disebut dengan Quefoliolatus, misalnya yaitu pada daun maman. Yang keempat yaitu beranak daun 7 atau yang disebut dengan Septemfoliolatus, contohnya yaitu pada daun randu. Dan yang terakhir yaitu daun majemuk menjari beranak daun 3 ganda 2 atau yang disebut dengan Biternatus, dan daun terang bulan atau yang disebut dengan Aegopodium. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Isis. Selanjutnya pada materi ketiga akan dilanjutkan oleh Yuspi. Kepada Yuspi dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi yaitu yang ketiga, daun majemuk bangun kaki atau peratus. Daun majemuk bangun kaki adalah majemuk yang susunannya mirip dengan majemuk menjari, tetapi 2 anak daun paling pinggirnya tidak duduk pada ibu tangkai. Daun majemuk bangun kaki juga dikenal dengan istilah peratus. Contoh daun majemuk bangun kaki adalah daun Arisaema filiforme yang termasuk dalam famili Araceae. Yang selanjutnya yang keempat yaitu daun majemuk campuran atau Digitato pinnatus. Dan majemuk campuran adalah daun majemuk ganda yang memiliki cabang-cabang ibu tangkai yang menyebar seperti jari. Pada cabang-cabang ibu tangkai tersebut terdapat anak-anak daun yang tersusun menyirip. Daun majemuk campuran juga dikenal dengan nama Digitato pinnatus. Contoh daun majemuk campuran adalah daun putri malu. Seperti pada PPT itu ada contohnya yaitu daun naga, daun Araceae, daun Arisaema filiforme, dan daun putri malu. Selanjutnya filotaksis daun. Filotaksis daun adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan pola pada batang tanaman. Istilah filotaksis berasal dari kata Yunani pilon yang berarti daun dan taksis yang berarti susunan atau pola. Jenis-jenis filotaksis daun terdapat beberapa jenis filotaksis daun, yaitu yang pertama filotaksis spiral, yang kedua filotaksis berhadapan, yang ketiga filotaksis berseling, dan filotaksis roset. Seperti pada gambar PPT ada di situ contoh seperti jenis-jenis filotaksis daun. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi filotaksis daun. Beberapa faktor yang mempengaruhi filotaksis daun yaitu yang pertama faktor genetik. Faktor genetik mempengaruhi pola filotaksis daun pada tanaman.
Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan kelembapan mempengaruhi filotoksis pada daun tanaman. Yang ketiga, hormon. Hormon tanaman seperti auksin mempengaruhi pola filotoksis daun pada tanaman. Terima kasih kepada Yuspi. Selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Anum. Kepada Anum dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga, yaitu daun terspesialisasi. Daun terspesialisasi adalah daun yang mengalami perubahan bentuk dan fungsinya untuk beradaptasi di lingkungannya. Modifikasi ini memungkinkan tumbuhan menghemat air, memperoleh nutrisi, atau melindungi diri dari pemangsa. Jenis-jenis daun terspesialisasi adalah 1. Daun duri, yang kedua daun sulur, yang ketiga daun penyebab serangga, yang keempat daun penyimpan air, yang kelima daun pelepah, yang keenam daun reproduksi. Yang pertama, daun duri. Daun duri itu berfungsi untuk mengurangi penguapan, melindungi tumbuhan dari herbivora, contohnya kaktus dan bougainville. Yang kedua, daun sulur. Daun sulur itu berfungsi untuk membantu tumbuhan merambat dan mendapatkan cahaya yang lebih baik. Contohnya markisa dan kacang kapri. Yang ketiga yaitu daun penjebak serangga. Nah, fungsi daun penjebak serangga ini untuk menangkap dan mencerna serangga sebagai sumber nitrogennya. Contohnya kantong semar dan Venus flytrap. Yang berikutnya yaitu daun penyimpan air. Daun penyimpan air itu berfungsi untuk menyimpan air untuk bertahan hidup di lingkungan kering. Contohnya lidah buaya dan agave. Berikutnya daun pelepah. Daun pelepah itu berfungsi untuk memberikan struktur kuat untuk menopang batang dan daun lainnya. Contohnya pisang dan kelapa. Berikutnya daun reproduksi. Daun reproduksi itu berfungsi untuk memproduksi tunas baru untuk reproduksi vegetatif. Contohnya cocor bebek. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anum. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah, saya sebagai moderator minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.